Terima kasih kalau kami ada dalam rumah-Mu. Sebab kami ada dalam rumah-Mu, kami memasukkan hidup kami ini, nikah kami, rumah tangga kami, ibadah pelayanan kami, seluruh hidup kami di dalam hati-Mu, dalam pikiran-Mu, dalam rencana-Mu. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab tidak pernah sedikit pun ada rencana-Mu meninggalkan kami. Justru kami yang sering kali meninggalkan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pada sore hari ini kami boleh merasakan kami masuk di dalam Engkau, Engkau masuk di dalam kami Tuhan. Kami boleh mengalami suatu persekutuan yang sangat indah dan sangat kuat, yang tidak pernah bisa terlepaskan, yang tidak pernah bisa terpisahkan. Begitu indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini dalam segala pergumulan kami, segala keadaan kami, segala coba yang sedang melanda kami bisa melihat keajaiban pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun roh jahat, kuasa kegelapan selalu saja mau mengganggu kami di saat kami mau bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu untuk mengacaukan, memecah pikiran kami, perhatian kami. Oleh sebab itu, bersatu hati kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat, kuasa kegelapan kami usirkan semua, pergi dalam nama Yesus, pergi dari Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebaliknya urapan Roh Kudus-Mu Engkau curahkan untuk mengurapi hamba-Mu Tuhan, supaya memampukan kami menunaikan tugas pelayanan ini, menyampaikan apa yang menjadi firman-Mu buat setiap kami. Dan urapan yang sama Tuhan Engkau curahkan buat setiap kami, bahkan setiap telinga yang sempat mendengarkan, supaya apa yang kami dengarkan bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh adalah perkataan Allah yang akan bekerja dalam setiap hati kami yang percaya, sehingga kami boleh mengalami bahwa kekuatan-Mu, keajaiban-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat umat-Mu di mana-mana, di tempat-tempat yang mereka beribadah, mungkin saja di bawah pohon, di tengah lautan. Oh, di mana-mana Tuhan mereka berkumpul, ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, biarlah Engkau hadir di antara mereka, seperti sudah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadir juga di sana Tuhan, untuk memberkati, untuk mengurapi, untuk mencurahkan segala apa yang sudah Engkau rencanakan yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang hadir pada malam hari ini. Selamat datang dalam rumah Tuhan, dan semoga berada dalam rumah Tuhan adalah saat yang indah, bahkan saat yang terindah dalam hidup kita, lebih daripada apapun yang pernah kita alami ya. Dan biar malam hari ini, sebagaimana dalam doa saya katakan, Tuhan sudah punya rencana untuk memberikan yang terbaik, boleh menjadi bagian kita ya. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan mulaikan hari Kamis yang lalu saya sudah mulaikan dalam kebaktian Bible Study. Kebaktian ini mulai kita menyampaikan dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, itu jemaat yang kelima dari 7 jemaat di Asia. Dan kita akan lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam jemaat ini ya. Saya akan menunggu semua menemukan ayat-ayat ini, dan kalau kita sudah menemukan dalam Alkitab masing-masing, kita baca sungguh-sungguh, mohon kemurahan Tuhan untuk memberikan kita suatu pengertian, sehingga saatnya nanti kita akan mendapatkan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Biar ini kita baca dengan sungguh-sungguh ya dalam Alkitab masing-masing. Saudara Dwi akan bacakan buat kita sekalian ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal,
yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Ya. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Ya. Siapa bertelinga, Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. terima kasih. Ya, ada 7 jemaat di Asia, dan setiap jemaat dengan keadaannya yang spesifik berbeda, menghadapi pergumulan yang berbeda, menghadapi juga membutuhkan sesuatu yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam setiap jemaat Tuhan menampilkan dirinya sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan kebutuhan. Kepada jemaat di Kemelatian saya katakan, kalau kita kemudian mengalami sakit gigi, Tuhan tidak datang sebagai ahli jantung, sebagai dokter ahli jantung, tidak. Dia tidak datang sebagai dokter ahli bedah ortopedi atau bedah onkologi, tidak. Tetapi dia datang sebagaimana keadaan kita dan kebutuhan kita. Dan itu juga yang terjadi dalam jemaat di Tiatira beberapa waktu yang lalu, hari Minggu yang lalu kita masih membahas itu, bagaimana Tuhan datang sebagai pribadi dengan matanya bagaikan nyala api yang begitu terang untuk menerangi jemaat yang dalam kegelapan. Sehingga jemaat ini tidak tetap tinggal dalam kegelapan, tapi mereka akan hidup di dalam terang Allah. Mereka akan mendapatkan bintang timur yang gilang gemilang bersinar atas mereka, mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya sang fajar. Nah, pada malam hari ini kita lihat jemaat yang kelima dengan suatu keadaan dan kebutuhan yang berbeda juga. Yaitu apa? Ayat yang ke-1 bagian terakhir dia katakan bahwa jemaat ini sebagian besar dalam keadaan mati. Dalam hal ini tentu bukan mati jasmani, tetapi mati rohani. Kalaupun masih ada yang tersisa, ayat mengatakan mereka sedang mengalami kematian. Mereka sekarat dan sedang mengalami kematian. Tetapi ada sedikit orang yang tetap menjaga kesucian hidup. Mereka menjaga pakaiannya supaya tidak dicemari. Dan ayat mengatakan Tuhan merasa mereka layak untuk berjalan bersama dengan Tuhan dengan pakaian putih yang berkilau-kilauan, sebagaimana Tuhan kita memakai pakaian putih. Itulah kesucian dan kebenaran. Demikian juga sebagian kecil orang-orang di Sardis boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan adalah pada bagian yang pertama, yaitu orang-orang yang mengalami mati rohani. Ini yang terjadi di sebagian besar jemaat di Sardis, ya. Dan untuk orang-orang yang mati ini, Tuhan kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Dan saya sangat percaya, dan kita harus mengerti ini, Tuhan kita adalah Allah yang sangat tepat. Dia Allah yang sangat detail, dan semua rancangannya tidak pernah secara kebetulan. Tetapi kalau Tuhan menyatakan sesuatu, itu adalah sesuatu yang sangat tepat, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Nah, kita lihat pada malam hari ini, saya akan menyampaikan apa pengertiannya bahwa jemaat ini adalah jemaat yang mati rohani, ya. Dan ini biar kita boleh dengar firman Allah untuk kemudian kenakan dalam kehidupan kita. Apakah kita hidup, apa setengah mati, apa kemudian kita berjalan dengan pakaian putih, ataupun kehidupan kita dalam keadaan mati rohani. Sebab kalau Tuhan menyatakan keadaan kita, kita dengar firman Allah dan kita cocokkan dengan keadaan kita, dan kita mengatakan, Tuhan, saya dalam bagian ini masih ada kesempatan. Katakan kita dalam keadaan mati rohani, kita masih ada kesempatan untuk berbenah diri. Daripada kita anggap kita hidup seperti jemaat ini, dia pikir dia hidup, tapi Tuhan katakan tidak, engkau mati. Sebab perhatikan, cara pandang Tuhan itu berbeda dengan cara pandang manusia. Dalam 7 jemaat ini, saudara bisa melihat bagaimana Tuhan memandang jemaat itu
dengan cara yang berbeda. Sama sekali berubah, sama sekali berbeda 180 derajat dengan apa yang dirasa, apa yang dipikirkan oleh manusia. Oleh sebab itu, jangan kemudian kita merasakan diri kita sendiri, kita menilai kita sendiri dengan sesuatu yang baik. Tetapi kita lihat patokan kebenaran, patokan kesucian adalah firman Allah. Nah, malam hari ini kita akan lihat apa itu pengertian mati rohani dan apa prakteknya, apa tanda-tandanya seseorang mati rohani. Perhatikan, ini penting sebab kita masih ada waktu ya. Kita masih ada waktu, kita pikir kita masih melayani. Sebab setiap kali ada pelayanan, kita ada dalam pelayanan. Kita pikir kita masih beribadah, tapi Tuhan katakan engkau mati rohani. Saya akan perlihatkan satu persatu. Paling tidak ada 3 poin yang saya akan sampaikan sebagai tanda-tanda atau bukti seseorang mengalami kematian rohani. Yaitu yang pertama, seseorang, khususnya saya akan bicara dalam konteksnya jemaat di Sardis ya. Saya akan berbicara, saya berusaha untuk disiplin sesuai dengan apa yang kita akan sedang periksa pada hari-hari ini ya. Nah, di dalam ayat ini saya katakan bahwa tanda pertama ya, bukti pertama seseorang mengalami kematian rohani, yaitu kalau seseorang itu tanpa Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, seseorang dikatakan mati rohani. Tanda pertama, kalau seseorang tanpa Roh Kudus ya. Dibuktikan dalam prakteknya mengalami kekeringan, dengar firman Allah ngering seperti orang tidak butuh firman. Dengar firman Allah seperti orang tidak butuh firman Allah. Kering, doa kering, baca firman kering, tidak mengerti, dengar lagu tidak tersentuh, nyanyi juga tidak mengalami sentuhan apa-apa, bahkan sampai melayani. Saya berdoa, saya mengoreksi diri saya, jangan-jangan saya sedang melayani ini, saya mengalami kematian rohani. Kenapa? Tanpa Roh Kudus mengalami kekeringan. Oleh sebab itu, di hari-hari ini kita harus perhatikan ini. Nah, ini sebab apa? Roh Kudus itu, perhatikan ini penting. Roh Kudus itu, itulah kehidupan seseorang. Tanpa Roh Kudus, seseorang dikatakan apa? Mati. Sebagai ayat-ayat Alkitab, sebagai referensi, taruh tanda di sini. Kita akan baca beberapa ayat untuk saudara ada keyakinan, ada keteguhan dengan apa yang sudah dengarkan malam hari ini. Saya tidak kemudian ngarang-ngarang, tapi semua saya berdasarkan apa yang ada tertulis dalam Alkitab ya. Di dalam kitab Ayub pasal 33, kitab Ayub pasal 33 ayat yang keempat, bahwa Roh Kudus itulah yang membedakan seseorang itu mati atau hidup. Seseorang dikatakan mati kalau tidak ada Roh Kudus. Seseorang dikatakan hidup kalau ada Roh Kudus. Tolong baca ya. Ayub pasal yang ke-33, kitab Ayub pasal 33, ayat yang keempat. Ayub 33 ayat yang keempat. Nafas hidup, itulah Roh Kudus, itu yang membuat seseorang hidup. Sehingga tanpa Roh Kudus tidak ada kehidupan. Tanpa Roh Kudus yang ada hanya kematian. Ayat yang keempat, perhatikan. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa. Nafas yang maha kuasa. Roh itu ruah dalam bahasa Ibrani, itu sama dengan nafas hidup. Sama juga dengan pengertiannya dengan angin. Roh itu nafas hidup yang maha kuasa, membuat aku hidup. Roh yang membuat aku, nafas hidup, itulah yang membuat aku hidup. Sehingga tanpa roh, tanpa nafas hidup, seseorang bukan sesuatu yang hidup. Satu ayat lagi di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37. Satu ayat lagi dalam Yehezkiel pasal 37. Saya akan memperlihatkan sebagai bukti-bukti Alkitab ya, supaya saudara kemudian ada keyakinan. Ini yang dibicarakan benar atau enggak? Nah, kitab Yehezkiel pasal yang ke-37. Saudara lihat di sini ayat yang ke-8. Walaupun seseorang sudah punya lengkap, sudah ada tulang, ada daging, kulit, semuanya lengkap. Tetapi kalau tanpa Roh Kudus, tanpa roh, maka seseorang itu adalah mati. Ya, tolong baca ya. Ayat yang ke-8, perhatikan. Sedang aku mengamat-amatinya. Ya, jadi Yehezkiel melihat suatu penglihatan, dia berada dalam suatu ladang, suatu padang, suatu lembah yang penuh dengan tulang belulang. Mungkin di situ tadinya tempat pertempuran, tempat peperangan, dan begitu banyak tulang belulang yang terjadi mungkin puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu. Sebab apa? Tulang-tulang itu sudah begitu kering. Bukan hanya kering, sudah terpisah. Sudah terpisah, kepalanya di mana, tulang betisnya di sana, tulang kakinya di sana, terpisah. Kemudian waktu Yehezkiel bernubuat, sebab itu perintah Tuhan, tulang itu mencari pasangannya.
Yang sudah terlempar di sana dia tahu dia jalan sini gelundang sebab tulang ketemu tulang, saudara. Begitu terjadi suatu suara yang berderak-derak. Untuk apa? Tulang-tulang itu mencari teman-temannya. Kemudian menyatu, tulang kepala, tulang semuanya, tulang belakang, tulang sampai kaki, tangan semuanya lengkap. Tumbuh urat-urat, tumbuh ya, otot ini, daging, kemudian tumbuh kulit. Tetapi belum hidup, masih mati. Kenapa? Roh Allah belum ada, nafas hidup belum ada, roh itu tidak ada. Walaupun sudah lengkap, hanya seperti jenazah saja, seperti mayat saja. Dan ayat mengatakan, tolong baca ayat yang ke-8. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Ya. Kemudian kulit menutupinya. Terus? Tetapi mereka belum bernafas. Belum bernafas, tidak ada roh, mati. Teruskan. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Nah, nafas hidup itulah roh. Ya. Bernubuatlah kepada nafas hidup. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Perhatikan. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin. Ya, datang dari 4 penjuru angin itu, terus. Dan berembuslah ke dalam, seperti angin yang berhembus, terus kan. Ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Terus. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan perhatikan apa yang terjadi. Dan nafas hidup itu, roh itu masuk ke dalam tubuh-tubuh yang sudah lengkap itu, masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka hidup kembali. Tanpa Roh Kudus mereka terbujur kaku. Tapi begitu nafas hidup itu masuk, roh itu masuk, ayat mengatakan mereka hidup kembali, mereka bangkit, ada kehidupan. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Terima kasih. Oleh sebab itu, inilah yang harus kita mengertikan. Tanpa roh, maka kita hanya sesuatu yang mati saja. Adam dan Hawa waktu Tuhan bentuk dari tanah liat itu, maka Adam dan Hawa sudah lengkap, tetapi belum menjadi makhluk hidup. Dia menjadi makhluk hidup pada saat Allah menghembuskan nafas hidup. Roh Allah itu masuk dalam Adam dan Hawa. Maka di dalam Adam khususnya, maka saat itu Adam menjadi makhluk hidup. Dia hidup. Kenapa? Nafas hidup itu dia terima. Nah, bagi kita nafas hidup Allah itulah Roh Kudus. Oleh sebab itu di sini kita harus mengerti. Oh, haleluya. Kita harus hidup bukan tanpa Roh Kudus, tetapi harus hidup dalam Roh Kudus, dalam kepenuhan Roh Kudus, dalam urapan Roh Kudus di dalam hidup kita setiap hari. Nah, apa prakteknya hidup tanpa roh? Ini orang-orang yang mati, hidup tanpa roh. Di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, bagi kita di hari-hari ini, saya selalu berusaha untuk bisa menerjemahkan dalam praktek hidup kita setiap hari. Sebab kalau kita hanya menangkap sebagai suatu teori, maka kita kemudian seperti tadi ya Pak Gideon mengatakan, sepertinya firman Allah itu dan praktek sehari-hari itu seperti nggak ada kaitan. Ada, sangat erat kaitan. Buat apa firman Allah kalau tidak kemudian berkaitan dengan kehidupan kita setiap hari, dalam usaha kita, dalam pergaulan kita, bahkan dalam ibadah, terutama ibadah pelayanan kita. Firman Allah itu menguasai seluruh aspek hidup kita. Itu harus kita alami ya. Nah, kita lihat dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, suratan Yakobus pasal yang kedua, ini praktek orang tanpa roh ya. Kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang suratan Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-26 ya. Kitab Yakobus pasal yang kedua, suratan Yakobus pasal yang kedua, saudara bisa baca seluruh ayat ini, saudara. Mulai ayat yang ke-14 sampai ayat 26, itu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan itulah orang-orang yang hidup tanpa roh ya. Ayat yang ke-26, perhatikan. Sebab seperti tubuh tanpa roh, perhatikan, adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan. Juga iman tanpa perbuatan, perhatikan, adalah mati. Pada dasarnya adalah mati. Oleh sebab itu terima kasih. Oleh sebab itu perhatikan, malam hari ini saya mengatakan tanda bukti seseorang mengalami kematian rohani, yaitu kalau dia tidak pernah mempraktekkan firman yang sudah dia dengarkan ya. Dia sudah dengarkan firman Allah, tetapi tidak ada praktek firman Allah. Tidak ada praktek firman Allah. Iman, walaupun dia yakini firman Allah itu, sudah ada iman,
tetapi tidak lanjut dalam praktek setiap hari, praktek sehari-hari. Maka Tuhan katakan, dia mendengar banyak cuma sampai di kepala, saudara, sampai di otak saja. Ya, mungkin dia jadi ahli Farisi, ya ahli Taurat. Dia jadi ahli Taurat, jadi orang Farisi, saudara. Dia tahu firman Allah, tetapi tidak pernah praktek. Terutama kami hamba-hamba Tuhan. Ada seorang mengatakan, begitu tahunya batuk keluar ayat, saudara. Dan gini kan ayat semua itu, saudara. Ya. Jalan kerang ayat ya. Tapi tidak pernah praktek. Buat apa, saudara? Buat apa? Tapi bagi kita di hari ini, orang yang hidup bukan orang yang mati. Orang yang hidup adalah orang yang harus ada praktek firman Allah. Iman tanpa perbuatan pada dasarnya apa? Seperti tubuh tanpa roh. Adalah apa? Mati. Oleh sebab itu, seberapa firman Allah yang kita dengarkan, praktekkan itu. Praktekkan dalam setiap hidup kita setiap hari, supaya kita boleh mengalami, Tuhan terima kasih Tuhan, rema itu sudah menjadi hidupku. Firman-Mu itu sudah menjadi hidupku. Kenapa? Saya praktekkan, mulaikan dengan pengalaman-pengalaman yang sederhana. Firman yang sederhana kita dengarkan, lakukan itu, praktekkan. Maka kita akan lihat dari sepertinya sesuatu yang sangat sederhana, yang seringkali mungkin kita abaikan, itu akan menjadi sangat hidup dalam kehidupan kita, ya. Nah, sesuai dengan apa yang kita baca kitab Yakobus pasal yang kedua, saya akan perlihatkan paling tidak ada 2 praktek iman. Iman tanpa perbuatan itulah iman yang mati. Ya, iman tanpa perbuatan itulah mati seperti tubuh tanpa roh. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus ada praktek. Orang hanya tahu firman Allah, tetapi tidak pernah praktik firman Allah. Tuhan katakan rohaninya mati. Ya, apapun pangkatnya, pendeta, doktor, profesor, apapun juga, dia mati rohani. Paling tidak ada 2 praktik perbuatan iman yang harus kita lihat, yaitu pada ayat sebelumnya. Tolong baca. Semoga sudah bisa mengikuti ya cara saya menyampaikan firman Allah, di mana ayat-ayat itu semuanya saling berkaitan, saudara. Ada kaitan satu dengan yang lain. Saya teringat Bapak Pendeta Pong mengatakan bahwa untuk mendapatkan jawaban-jawaban, ada banyak kali kita membaca Alkitab dan penuh dengan pertanyaan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan jawabannya itu kurang lebih ada di sekitar ayat itu. Kalau tidak sebelumnya atau sesudahnya. Oleh sebab itu kita baca, jangan hanya satu potong saja. Kita baca, kita berusaha untuk merangkum itu, kemudian ya kita kemudian berusaha untuk menyimpulkan oleh bimbingan Roh Kudus supaya apa yang kita simpulkan itu benar, bukan menurut keinginan kita. Nah, kita lihat ada 2 jawaban, ada 2 perbuatan yang harus kita praktekkan, ada contoh-contoh yang baik. Yang nomor satu Tuhan katakan seperti perbuatan Abraham. Abraham itu dia punya iman, dia dengarkan dan dia percaya. Tapi Tuhan katakan, tidak hanya sekedar itu, percaya itu beriman, tetapi Abraham juga ada perbuatan. Ada perbuatan. Oleh sebab itu Allah mengatakan dia sahabat Allah, dia bapa orang beriman. Apa perbuatan Abraham? Yaitu dia mempersembahkan. Sudah bisa baca ayat yang ke-18. Dia persembahkan, ya, dia persembahkan anaknya. Namanya siapa? Sudah? Namanya siapa? Isa. Dia mempersembahkan anaknya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22, tolong baca. Kejadian, ya, dari ayat ini kita akan ke kitab Kejadian. Jadi ayat-ayat ini ada kaitannya. Ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-22. Dalam kitab Kejadian pasal 22, supaya kita kemudian mulaikan dalam setiap hari. Ada perbuatan-perbuatan yang Tuhan ingin lihat dalam kehidupan kita. Sekian lama. Tadi, ya, Pak Gideon 6 tahun rasanya sebentar. Ada yang 20 tahun rasanya juga masih kemarin, ya. 30 tahun sebentar, 40 tahun sebentar. Ya, sebab waktu memang berjalan cepat, ya. Oleh sebab itu sekian lama kita mendengarkan firman Allah, sekian lama kita tahu firman Allah. Tapi menjadi pertanyaan, berapa banyak firman yang sudah menjadi praktek hidup kita? Sebab kalau tidak, Tuhan katakan tubuh tanpa apa? Pahala. Iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Kitab Kejadian pasal 22, kita lihat ini perbuatan dari Abraham, ya. Kitab Kejadian pasal 22, yaitu waktu dia mempersembahkan apa yang Tuhan minta kepada dia. Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-22 ayat yang kedua, perhatikan. Ayat yang kedua. Firman-Nya, ya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Ya, pada saat itu Ishak bukan anak yang pertama.
Tetapi Tuhan katakan anak yang tunggal. Kenapa? Anak yang lain Tuhan tidak anggap sebagai anak perjanjian. Anak perjanjian adalah Ishak. Walaupun Ishak sudah ada abangnya yang namanya Ismail, tetapi Tuhan tidak anggap itu sebagai anaknya. Tuhan katakan anaknya yang tunggal. Seolah-olah yang lain itu tidak ada. Ishak satu-satunya anak. Tuhan katakan demikian. Terus kan? Yakni Ishak. Ya. Pergilah ke tanah Moria. Pergilah ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan. Keesokan harinya. Pagi-pagi. Bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Ayat yang ke-11 langsung melompat. Ayat yang ke-11 perhatikan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Ya Tuhan. Perhatikan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Kenapa? Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Perhatikan. Bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Terima kasih. Sehingga perbuatan iman kita seperti perbuatan Abraham. Waktu dia mempersembahkan Ishak anaknya. Apa itu? Yaitu melakukan apa yang Tuhan minta dari kita. Apa yang Tuhan perintahkan untuk kita persembahkan, kita lakukan. Itu lakukan. Apalagi kalau kita sudah mendengarkan, kita seperti merasakan ada tekanan-tekanan, ada jari Tuhan seperti menunjuk-nunduk, seperti kita ditekan-tekan, lakukan sesuatu, lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Abraham mengalami itu. Dan waktu Tuhan minta apa yang dipersembahkan, sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang sangat berharga, yang paling mahal dalam hidup Abraham, yaitu anaknya, satu-satunya anak perjanjian. Dan Tuhan katakan persembahkan itu. Perhatikan, tapi kita lihat di sini Abraham dengar firman Allah dan dia dengar-dengaran, dia lakukan apa yang Tuhan minta, itu yang dia kerjakan. Ayat mengatakan Abraham adalah orang yang hidup sampai pun dia tubuhnya mati. Tetapi ayat mengatakan Abraham itu sahabat Allah. Allah itu Allah yang hidup. Sehingga Abraham juga orang yang hidup. Kenapa? Dia ada iman, ada perbuatan iman. Malam hari ini saya mau sampaikan di tengah-tengah jemaat kita, apakah yang sudah dengarkan di hari-hari ini? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan di hari-hari ini? Jangan menawar. Perhatikan, jangan menawar. Seandainya Abraham bisa menawar Tuhan, kenapa minta? Padahal anak ini adalah anak yang kau janjikan. Kenapa engkau minta anak ini? Dagingnya tidak banyak. Nggak tahu umur berapa itu, Ishak umur berapa. Dagingnya tidak banyak Tuhan. Kalau engkau minta, aku persembahkan 1000, 10.000 ekor lembu. Saya siap. Tetapi itu bukan itu yang diminta oleh Tuhan. Tuhan minta anaknya itu. Di sini Tuhan tidak ingin melihat kemudian Ishak itu kemudian dibakar. Tapi Tuhan ingin lihat ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan, itulah perbuatan iman. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita mengerti. Perbuatan iman dimulai kepada Tuhan. Perbuatan pertama, seperti Abraham melakukan untuk Tuhan. Apa itu? Apa yang Tuhan minta, itu yang dikerjakan. Abraham kerjakan. Dan Tuhan katakan, Abraham adalah orang percaya. Abraham sahabat Allah. Abraham adalah orang yang sangat memperkenankan hati Tuhan. Perbuatan yang kedua, perbuatan iman sesuai dengan kitab Yakobus pasal yang kedua adalah Rahab. Rahab. Siapa Rahab itu? Semua orang tahu Rahab itu adalah pelacur, orang sundal, perempuan sundal, ayat mengatakan. Tetapi perhatikan apa yang Rahab kerjakan. Ayat mengatakan dia menyelamatkan 2 utusan. 2 utusan itu siapa, saudara? Siapa dia? Manusia atau malaikat atau Tuhan, saudara? Siapa? Manusia sesama. Abraham mempersembahkan kepada Tuhan, dia melakukan perbuatan iman kepada Tuhan. Sedangkan Rahab, dia melakukan perbuatan baik, perbuatan iman kepada sesama. Dia menyelamatkan. Ayat mengatakan Rahab itu menyelamatkan. Tolong baca ayat yang ke-25. Ayat 25. Rahab itu menyelamatkan 2 utusan yang diutus ke dia, ke rumahnya. Ayat yang ke-25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Karena perbuatan-perbuatannya.
ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di Ya. dalam rumahnya, Ya. lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Terima kasih. Kita lihat perbuatan Rahab adalah perbuatan kepada sesama. Dia menyelamatkan dua utusan itu. Kenapa dia menyelamatkan? Sebab dia bukan hanya menyelamatkan dua utusan itu, tetapi tujuan dia menyelamatkan dua utusan itu adalah untuk menyelamatkan orang tuanya, untuk menyelamatkan saudara laki-lakinya, untuk menyelamatkan saudara perempuannya, dan orang-orangnya, baru menyelamatkan dirinya. Jadi kita lihat di sini, Rahab waktu dia menyelamatkan dua utusan itu, dia mempertaruhkan kepalanya. Sebab apa? Semua pembesar sudah tahu, raja sudah tahu bahwa dua utusan itu ada di rumah Rahab. Seandainya ketangkap dua utusan, habis Rahab. Dua utusan itu habis, Rahab juga habis. Tapi ayat mengatakan Rahab begitu melakukan dengan sangat sempurna. Kenapa? Dia takut akan Tuhan, dia takut kepada bangsa Israel, dan dia rindu untuk menyelamatkan. Hari-hari ini kita yang sudah mendengarkan berita keselamatan, Rahab belum mencapai keselamatan, tapi dia tahu di dalam orang Israel, di tengah-tengah orang Israel ada keselamatan, sehingga dia rela mempertaruhkan keselamatannya untuk keselamatan orang lain. Apakah kita sudah sekian lama dibina, diberkati dengan begitu banyak firman Tuhan, masih kita tidak memikirkan orang lain, tidak ada beban, tidak ada tanggung jawab moral untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, yang jelas-jelas seandainya tidak terjadi sesuatu itu kemudian mengalami malapetaka. Biarlah hari-hari ini kita boleh merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rahab. Dia rela berkorban, terutama untuk orang tuanya, untuk saudaranya, dan dia berkorban itu. Dan apa yang terjadi? Rahab diselamatkan oleh perbuatannya. Rahab dibenarkan oleh perbuatannya. Oleh sebab itu inilah yang harus kita mengerti. Oh, haleluya, ada perbuatan iman. Perbuatan iman tidak pernah merugikan seseorang. Oleh sebab itu lakukan itu. Nah, kita lihat hari-hari ini, orang-orang yang ada di Tiatira, tolong baca, tolong perlihatkan. Orang-orang yang ada di Tiatira, perhatikan. Orang-orang ada di Tiatira, kalau saya kaitkan dengan perbuatan iman, maka seolah-olah mungkin saya akan tangkap. Berarti bukan jemaat Tiatira, Sardis. Berarti jemaat di Sardis tidak ada perbuatan. Ada perbuatan. Tolong baca pada ayat yang ke-1 sekali lagi. Ada perbuatan. Buktinya apa? Dia punya reputasi, dia punya nama besar di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah sesama jemaat-jemaat Tuhan pada saat itu, bahwa jemaat ini adalah jemaat yang hidup. Kebaktian-kebaktian yang lalu saya katakan, tanda seseorang itu adalah hidup, ada apa saudara? Aktivitas, ada kegiatan, ada gerakan. Kalau sudah terbujur kaku saudara, terbujur kaku, tidak bisa berbuat apa-apa, kita bertanya, ini masih hidup? Jangankan tangannya bergerak, jantungnya ini dadanya kita lihat, loh kok tidak bisa naik turun lagi? Wah, ini hati-hati, ini bukan hidup, ini bahaya ini. Nah, kita lihat jemaat di Sardis, jemaat yang ada aktivitas, tapi Tuhan katakan itu bukan aktivitas yang diminta oleh Tuhan, bukan perbuatan iman, bukan karena punya roh, bukan. Tolong baca sekali lagi ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Perhatikan, engkau dikatakan hidup. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Padahal engkau mati. Kenapa? Adapun perbuatan-perbuatan di tengah-tengah jemaat di Sardis, memang ada perbuatan, tapi Tuhan katakan itu semua perbuatan di luar apa? Iman. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Perbuatan yang tidak didorong oleh Roh Kudus, perbuatan tanpa iman. Saya akan bawa saudara dalam kitab Yudas, suratan Yudas. Kitab Yudas ini dekat dengan kitab Wahyu. Satu kitab sebelum kitab Wahyu adalah kitab Yudas. Dan Tuhan katakan terlalu dekat dengan zaman kita, ini zaman sekarang ini. Pada zaman akhir ini akan ada pengejek-pengejek. Dan Tuhan katakan ini ciri-ciri orang hidup tanpa Roh Kudus, tanpa roh. Orang-orang yang mati hidup tanpa Roh Kudus. Ada aktivitas, tetapi aktivitas di luar roh, di luar iman.
bukan perbuatan iman. Tolong baca ayat yang ke-18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, Ya, menjelang akhir zaman menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek Ya. yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. ya, mereka melakukan sesuatu bukan dorongan Roh Kudus, bukan dorongan iman, tetapi menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Lawan dari roh apa, saudara? Daging. Menurut hawa nafsu daging. Walaupun ibadah, walaupun pelayanan, walaupun amal. Ya, ada pembagian mungkin, saya tidak menuding ya. Ada pembagian makanan gratis mungkin, minuman gratis mungkin, pakaian gratis. Nggak salah, saudara. Nggak salah. Tuhan katakan pada saat aku lapar, pada saat aku haus, pada saat aku telanjang. Tetapi kalau itu didorong oleh apa? Iman. Perbuatan iman didorong oleh Roh Kudus. Tapi kalau itu hanya merupakan untuk mencari sensasi, mencari nama, mencari reputasi, Tuhan katakan hati-hati, jangan-jangan itu perbuatan Tuhan katakan didorong oleh hawa nafsu kefasikan. Teruskan, Mereka adalah pemecah belah. mereka pemecah belah, yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, ya, dan yang hidup tanpa Roh dan Kudus. hidup tanpa Roh Kudus. Dan ayat mengatakan hari-hari ini sedang banyak terjadi. Banyak terjadi. Kalau di luar sana orang hidup tanpa Roh Kudus sudah banyak, sudah gampang kita tahu, saudara, ya. Melakukan perjinahan, percabulan, pencurian, pembunuhan, apa itu gampang. Itu perbuatan-perbuatan di luar iman. Tetapi yang paling sangat sukar untuk kemudian mendeteksi apa perbuatanku ini perbuatan tanda orang hidup, apa jangan-jangan seperti jemaat Sardis, ada aktivitas tapi Tuhan katakan mati. Sebab apa? Aktivitas itu bukan didorong oleh Roh Kudus, bukan karena iman, tetapi hanya semata-mata meluapan, letupan hawa nafsu yang menguasai seseorang. Saya kasih contoh, ini perbuatan-perbuatan seperti jemaat di Sardis. Zaman dulu, zaman perjanjian lama, ada namanya seorang raja, raja pertama. Siapa dia, saudara? Raja apa? Saul. Saudara tahu apa perbuatan Raja Saul? Ibadah, pelayanan. Tetapi yang dia lakukan tidak seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham apa? Melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Saul, kesalahan Saul yang pertama adalah apa? Dia mempersembahkan persembahan korban bakaran, korban apa namanya, keselamatan itu. Padahal korban itu seharusnya dipersembahkan oleh siapa, saudara? Oleh siapa? Nabi Samuel. Kesalahan pertama Saul, waktu dia lihat itu begitu banyak pasukan Filistin sudah berada di hadapannya. Waktu rakyat melihat gemetar, dia lari. Dia katakan, daripada kita diserbu belum mempersembahkan, ayo mana. Ayo saya persembahkan. Itu sudah pada hari yang ke-7. Sebab Samuel janji hari ke-7 aku akan mempersembahkan korban keselamatan, korban bakaran itu. Tetapi apa yang terjadi? Sampai hari ke-7 Samuel tidak datang. Sehingga apa yang terjadi? Dia melanggar firman Allah. Ada pelayanan, saudara. Ya, dia tidak berzina. Saul tidak berzina, tidak seperti Daud. Saul ya tidak membunuh, bukan dalam pengertian ini membunuh seperti apa yang dilakukan oleh Daud, ya. Dia kalau membunuh dalam peperangan itu dilegalkan, itu sah, ya. Tetapi Saul melayani. Tapi perhatikan, pelayanannya bukan apa yang diminta oleh Tuhan. Tuhan tidak meminta Saul mempersembahkan persembahan itu. Saul lakukan itu. Yang kedua, perhatikan yang kedua di dalam kitab Samuel, 1 Samuel ayat yang ke-15, ya, sudah bisa baca 1 Samuel 13 tadi. 1 Samuel 15, Selatan 1 Samuel 15 ada pelayanan. Tapi perhatikan, pelayanan yang membuat Tuhan begitu berduka. Samuel sampai tidak bisa tidur semalam-malam, dia nangis, Tuhan kenapa ini Saul? Ya, dia melayani, saudara. Oleh sebab itu, jangan kita pikir kita melayani, tapi jangan-jangan pelayanan kita seperti pelayanan Saul, saudara. Tolong baca ya, 1 Samuel pasal yang ke-15. Ini kita semua koreksi ya, saya juga koreksi. Kenapa? Pelayanan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan itu adalah pendurhakaan. Itu adalah pelayanan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa?
Tuhan katakan kepada Saul, Saul, basmi habis, tumpas habis orang Amalek. Gak peduli dia laki, perempuan, anak, menyusu, bayi, semua binatang, semua tumpas. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Ayat mengatakan dia menyisakan rajanya, Agag. Kemudian selain itu dia menyisakan apa, saudara? Domba-domba, lembu-lembu. Tidak satu ekor dari domba dan lembu itu Saul kepingin makan. Tidak. Perhatikan, Saul tidak korupsi. Dia tidak ingin memanipulasi peperangan itu. Tidak. Tetapi hatinya adalah untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi perhatikan, tapi bukan itu yang diminta Tuhan. Perintah Tuhan harus apa? Dibasmi. Sehingga walaupun dia mempersembahkan, gak disebutkan berapa ribu lembu, berapa puluh ribu domba, begitu banyak yang diselamatkan. Untuk apa? Bukan untuk dimakan rame-rame. Orang Surabaya mengatakan bancaan. Bukan. Tapi untuk Tuhan. So lihat ini betapa ruginya. Untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri, untuk Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan katakan apa? Tolong baca ya. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Kata Samuel, bukan Tuhan tidak suka persembahan itu, Tuhan suka. Tetapi kalau persembahan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Pada saat Tuhan perintahkan kepada Abraham, persembahkan anakmu, Abraham mempersembahkan. Tuhan terima itu, walaupun memang tidak sampai dibunuh. Tapi Tuhan tahu dia melakukan apa yang Tuhan minta, walaupun berat. Saya membayangkan mungkin Abraham tidak bisa tidur satu malam. Tuhan, bagaimana ini? Setiap waktu Ishak sudah tidur, dia lihat, nak, besok kamu akan saya persembahkan. Nangis Abraham, mungkin begitu ya. Sebab dia tahu ini yang diminta berat sekali. Tapi apa yang diminta itu yang dilakukan, berkenan kepada Tuhan. Abraham tidak mati, Abraham hidup. Dia bapa orang benar, dia bapa orang hidup. Ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Itu pelayanan, saudara, bukan perbuatan dosa itu. Saul tidak berzina, Saul tidak mencuri, Saul tidak melakukan dosa-dosa kasar, tidak. Justru dia melayani. Tapi kita lihat, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, ya, sesungguhnya ya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Ya, teruskan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Terus. Dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Ya, perhatikan. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Menolak firman Allah itu. Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Oleh sebab itu, biar kita koreksi. Jangan buang waktu, jangan buang tenaga, jangan buang uang, jangan buang semua. Kita pikir ini kan untuk Tuhan. Bukan untuk saya loh ini. Untuk Tuhan. Tetapi kalau itu merupakan perlawanan terhadap firman Allah, Tuhan katakan itu sesuatu yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Itu bukan perbuatan iman, tapi itu perbuatan daging. Itu perbuatan di luar iman, di luar firman Allah. Buat apa kita berkorban kalau tidak diterima oleh Tuhan? Oleh sebab itu kita mohon Tuhan, jangan sampai setetes keringatku, segelas persembahan airku ini kemudian dianggap sebagai suatu pendurhakaan. Jangan. Tapi biar Tuhan, semua persembahanku adalah perbuatan seperti perbuatan Abraham, seperti perbuatan Rahab, itu berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan katakan mereka adalah orang-orang yang ada iman, ada perbuatan iman. Mereka tidak mati, tetapi mereka hidup. Perhatikan ini. Kematian, tanda pertama, bukti pertama, kalau orang tanpa Roh Kudus. Apa itu? Ada firman Allah, ada iman, tetapi tidak ada perbuatan. Ataupun ada perbuatan, perhatikan, tetapi tidak sesuai dengan firman Allah. Perhatikan, ada perbuatan baik, tapi tidak sesuai dengan firman Allah, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan minta untuk kita. Maka Tuhan katakan itu pemberontakan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang pertama, poin yang pertama. Jemaat di Sardis, ya, hidup, ada aktivitas, tapi Tuhan katakan engkau mati.
engkau mati tidak seperti apa yang dilihat oleh orang lain. Mungkin persembahan di Sardis luar biasa. 7 jemaat tidak ada yang seperti Sardis mungkin. Sebab apa? Ayat mengatakan hidup, ada semangat, ada kobaran luar biasa, ada spiritnya. Tapi Tuhan katakan bukan spirit dari Tuhan itu, spirit dari daging itu. Ya, ini praktik pertama ya. Iman tanpa perbuatan iman. Yang kedua apa itu? Yaitu pada ayat yang ketiga. Jadi kita belajar, saudara, apa yang kita baca dalam teks Alkitab ini, semua itu tidak kemudian tidak ada hubungan. Setiap kata-kata dalam Alkitab, apalagi kalau itu dalam satu alinea, satu cerita, itu pasti ada ikatan, ada kaitan yang sangat erat. Allah kita bukan Allah yang ngawur ya. Hanya sekedar ngomong tidak ada kaitan, pasti ada tujuannya, pasti ada kaitannya ya. Ayat yang ketiga, ini tanda yang kedua, orang yang mati rohaninya. Ayat yang ketiga, perhatikan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Terus turutilah itu dan bertobatlah. Perhatikan. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saya waktu membaca pertama Tuhan, engkau berbicara tentang mati rohani, tetapi kemudian pada ayat yang ketiga, tiba-tiba Tuhan berbicara tentang berjaga-jaga, tentang kedatangan Tuhan. Kalau engkau tidak berjaga-jaga, pada saat aku datang di mana seperti pencuri pada tengah malam, maka itu akan mengalami kebinasaan. Tiba-tiba datang dan Tuhan datang, dan mereka tidak mengalami itu seperti mereka kebobolan maling, saudara. Maka Tuhan katakan mereka mengalami kerugian besar. Itu tanda kematian. Tanda kematian yang kedua adalah tidak berjaga-jaga. Saya ulangi sekali lagi, tanda kematian pertama adalah apa? Tanpa Roh Kudus, seperti tubuh tanpa Roh Kudus. Apa itu? Iman tanpa perbuatan iman. Yang kedua, sudah lihat ayat yang ketiga, tidak berjaga-jaga. Tidak berjaga-jaga ini dikaitkan oleh Tuhan dengan kematian, sebab Tuhan berbicara tentang kematian. Dan Tuhan katakan, kalau engkau tidak berjaga-jaga, berarti dengan kata lain, tadinya jemaat ini adalah jemaat yang tidak berjaga-jaga. Itu khususnya berjaga-jaga tentang apa? Tentang kedatangan Tuhan. Kenapa saya mengatakan berjaga-jaga ini ada kaitan dengan kematian? Sebab tidak berjaga-jaga itu, khususnya ini tentang kedatangan Tuhan, selalu Tuhan gambarkan pada apa? Bagaikan suasana apa? Malam. Bukan berarti nanti Tuhan datang malam hari. Bukan. Seperti pada malam, orang yang berjaga pada malam hari. Sebab Tuhan datang dalam waktu yang sama. Kalau dia malam di Indonesia, dia siang di Amerika, dia sore di Eropa ya, dia kemudian pagi buta di New Zealand, di sana ya, makin ke sana ya. Jadi kedatangan Tuhan secara fisik itu terjadi untuk semua 24 jam. Sebab bumi ini bulat, pada waktu yang sama Tuhan datang malam hari. Di tempat lain siang hari, di tempat lain sore hari, di tempat lain subuh, di tempat lain apa? Petang, di tempat lain apa? Sama. Tetapi Tuhan gambarkan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pada malam hari. Oleh sebab itu Tuhan katakan kita harus apa? Berjaga-jaga. Kenapa? Sebab kalau kita tidak berjaga-jaga, saya mau tanya kepada saudara, orang yang malam hari dan tidak berjaga-jaga, itu apa yang dia kerjakan, saudara? Kalau malam hari tidak berjaga-jaga, apa yang dia kerjakan, saudara? Tidur. Pinter ya. Kalau ikut UNAS lulus semua ini ya. Oh, luar biasa ya. Jadi tidur, tidak berjaga-jaga artinya tidur. Nah, bahasa Alkitab, perhatikan Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-11, Tuhan katakan tidur sama dengan apa, saudara? Mati. Tolong baca ya. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11. Semoga saudara bisa melihat ini ya. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11. Mati rohani tidak berjaga-jaga. Tidur rohani sama dengan mati rohani. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-11 ya. Jangan katakan wah dikenak-kenakan, gatuk-gatuk no ya. Orang Surabaya mengatakan dikenak-kenakan. Tidak. Ini suatu ungkapan, ini suatu ilham roh. Kita harus mengerti ini.
Ya, ayat yang ke-11, perhatikan. Demikianlah perkataannya. Ya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Perhatikan. Lazarus, saudara kita telah tertidur. Terus kan? Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Murid-murid tidak mengerti. Ayat yang ke-12, perhatikan. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ya kan bangun-bangun sendiri, Saudara. Kalau tidur ya bangun-bangun sendiri, ngapain dibangunkan? Terus kan ayat yang ke-13. Tetapi maksud Yesus ialah tidur dalam arti mati. Tidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Jadi kita lihat di sini orang yang tidak berjaga-jaga. Terima kasih. Orang yang mati rohani itu sama dengan orang yang tidak berjaga-jaga, orang yang juga tidur rohani. Artinya apa Saudara bagi kita ini? Tidur sama dengan mati. Tidak berjaga-jaga dengan tidur sama dengan mati. Apa artinya bagi kita di hari-hari ini? Artinya nomor satu, bagi kita, ini penting, bagi kita, tidur rohani sama bahayanya dengan mati rohani. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan katakan, tidak berjaga-jaga sama dengan tidur, sama dengan mati. Artinya apa, Pak? Bagi kita, tidur rohani sama bahayanya dengan mati rohani. Tetapi bagi Tuhan, ini penting, bagi Tuhan, bahwa mati itu sama mudahnya membangkitkan orang mati, sama mudahnya dengan membangunkan orang tidur. Bisa mengerti demikian, amin? Kok rasanya kok kurang nangkap ya? Saya ulangi sekali lagi ya. Ya, Tuhan katakan tidak berjaga-jaga sama dengan tidur, sama dengan mati rohani, sama dengan mati. Artinya bagi kita tidur rohani itu sama bahayanya dengan mati rohani. Dan mati rohani itu tidak main-main, Saudara. Masih hidup, masih kaya, masih semuanya. Tetapi itu seperti menunggu api neraka. Masih itu seperti menunggu api neraka, sebab mati rohani kalau dia mati langsung. Ya. Tetapi bagi Tuhan, ya, bahwa membangkitkan orang mati semudah membangunkan orang tidur. Bagi Tuhan, orang mati sekalipun 4 hari, Tuhan hanya katakan Lazarus bangkit. Seperti orang tidur diteriaki, Lazarus bangkit, tuk, lepaskan kainnya. Ini. Nah, kita lihat di sini. Di dalam kitab Injil Matius pasal 24 dan 25, saya bawa Saudara, mengenai berjaga-jaga. Saudara lihat di sini dalam Injil Matius pasal 24 dan 25. Saudara lihat dalam kitab Injil Matius pasal 24 dan 25 mengenai tidak berjaga-jaga, ya, atau dia tidur rohani, dia mati rohani, itu sama, Saudara ya. Nah, kita lihat ini dalam Injil Matius pasal 24 dan 25. Saudara lihat dalam Alkitab masing-masing. Ini studi ya. Lihat dalam Alkitab masing-masing, ada paling tidak ada 3 cerita yang berbicara tentang berjaga-jaga pada malam hari. Mulai pada ayat 37 sampai 44, cerita pertama, nasihat supaya berjaga-jaga. Tuhan gambarkan kedatangan Tuhan seperti suasana zaman Lot, di zaman Nuh, seperti suasana zaman Lot, seperti itu juga. Itu suatu siklus. Zaman Nuh ke zaman Lot ke zaman datangnya anak manusia, datang kedua kali ya. Kemudian cerita kedua pada ayat 45 sampai ayat 51, lihat dalam Alkitab masing-masing, Tuhan berbicara tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Bagaimana hamba yang setia itu bekerja melayani, walaupun malam dia melayani. Tetapi juga pada ayat yang pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat 13, ini cerita yang paling populer sejak sekolah minggu. Ini seringkali difodrakan, ya, disandiwarakan. Tentang apa, Saudara? 5 gadis yang bijak, 5 gadis yang bodoh. Apa mereka, pekerjaan mereka? Mereka berjaga. Pada saat apa, Saudara? Pada saat apa? Malam. Dan apa yang terjadi, Saudara? Pada saat mereka berjaga. Dan apa yang terjadi, Saudara? Karena Tuhan itu lama datang, tidak tahu kapan datang. Kalau tahu karuan, Saudara. Karuan, katakan Tuhan datang jam 3 pagi ya. Sekarang masih malam, tidur aja dah. 2 jam cukup ya. Pakai weker, nanti jam berapa sudah bangun. Tapi ayat mengatakan Tuhan tidak ngomong.
Entah tengah malam, menjelang malam, entah pagi buta, entah ayam berkokok, Tuhan tidak ngomong. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Melek terus, jaga, jangan sampai tidur, jangan sampai mati rohani. Kita harus berjaga. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dari pembacaan-pembacaan yang kita baca ini, justru ada satu perkara, ini kita harus berjaga. Ada satu perkara dari seseorang yang tadinya berjaga, kemudian bisa tertidur, bisa mati rohani. Ada satu fase yang namanya apa, saudara? Dari matanya melek, ya 100 watt, kemudian menjadi padam, habis tidur. Ada satu fase yang namanya apa? Mengantuk. Ini hati-hati, saudara. Mengantuk. Apa itu mengantuk? Yaitu kondisi atau keadaan di mana orang tidak lagi fokus pada kedatangan Tuhan. Tidak lagi fokus. Mulai pada saat ngantuk, kadang-kadang saya juga begitu, ya. Kalau sudah ngantuk, kadang-kadang masih kadang-kadang belum tidur betul, tapi sudah mimpi, Kira-kira demikian, ya. Mimpi, bangun lagi ya. Mimpi, bangun lagi ya. Ya, orang yang belum tidur, tetapi sudah mulai itu, ya. Belum sampai seperti Tuhan katakan tidur seperti orang mati, bom meledak di sebelahnya, tidak bangun, begitu capeknya, ya. Sedemikian, ada fase yang namanya mengantuk. Prakteknya apa? Mulai tidak fokus pada firman Allah, mulai tidak fokus pada kedatangan Tuhan. Hari-hari ini dapat kita rasakan pada saat secara jasmani, tidak usah ngomong pengertian rohani, secara jasmani, pada saat kita ibadah, saat kita dengar firman Allah. Kalau kita mulai tidak fokus seperti orang tidak butuh firman Allah, ingat, itu tinggal satu langkah lagi, itu sudah pada fase yang namanya mengantuk. Satu langkah lagi, engkau tertidur, itu sama dengan mati rohani. Oleh sebab itu, kalau kita dengarkan malam hari ini, iya Tuhan, aku dengar firman Allah, baca firman Allah, tidak bisa fokus, sehingga tidak pernah merasakan sesuatu, tidak pernah merasakan, tidak pernah fokus, ya. Itu sedang mengalami ini. Praktik yang kedua, ya, bukan tidak fokus saja, sampai mulai apa? Ngantuk secara jasmani, ngantuk secara jasmani. Saya mau memastikan, kalau ada orang yang ngantuk secara jasmani, pasti dia juga mengantuk secara rohani. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan, memang lelah. Saya tidak kemudian mengatakan, wah salah, lawang kita datang kerja, bangun tidur jam berapa? Setelah kerja, jam 5, ada yang jam 5, ada yang jam 4. Secara jasmani wajar, saya bisa memaklumi, dan saya tidak pernah marah. Saya tidak kemudian merasa tersinggung, tetapi saya kasihan. Kenapa? Kalau kita kemudian ngantuk secara rohani, itu berarti kita tidak bisa dengar firman Allah. Memang di Manado dulu ada orang yang gitu, tiap kali ibadah ngantuk, tiap kali ibadah tertidur. Tapi alasan, biar saya tidur, saya dengar firman. Omong kosong, Kalau tertidur itu telinga ini tidak bisa nangkap bagaimana. Oleh sebab itu kita harus perhatikan ini. Tidak fokus, kemudian mulai apa, mengantuk. Ya, mengantuk. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan. Dan yang ketiga, kalau sudah mengantuk, ya bergairah, tidak bergairah lagi. Datang ke gereja itu nggak ada rasa tertarik. Padahal dulu waktu menjadi orang Kristen pertama kali ke gereja itu rasanya seperti mau ke pesta. Cari baju yang paling bagus, rasanya ada sukacita. Sebab apa? Rasanya seperti orang mau ke pesta. Ada sukacita, ke gereja itu senang. Kalau ke gereja langsung semangat, sudah capek tapi bilang, ayo kita ke gereja. Oh, ke gereja, semangat, langsung gairah kembali. Tapi sekarang sudah berbeda, sudah tidak lagi merasakan itu. Perhatikan, kita ada pada fase yang namanya mengantuk. Satu langkah lagi kita tertidur. Oleh sebab itu kalau kita mendengarkan Tuhan, iya saya Tuhan. Di dalam kitab Kisah Rasul ada seorang pemuda, namanya siapa, saudara? Etikus. Karena lama, Rasul Paulus ngomong lama, tidak selesai. Dia kemudian dengar, dia kemudian mengalami sepoi-sepoi angin. Dia mengantuk, tertidur, jatuh. Kemudian ngantuk, tertidur, jatuh. Kalau bukan kemurahan Tuhan, dia mati untuk selama-lamanya. Tapi kita lihat hari-hari ini, kita juga masih mengalami kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu biar kita hari-hari ini ada gairah untuk Tuhan. Sekarang saya sudah tahap mengantuk. Katakan saya sudah tahap tertidur, mati. Dan ayat mengatakan biar kita sekarang mati.
Tapi kita dengar firman Tuhan malam hari. Tuhan katakan, orang yang dalam kubur sekalipun, dia akan bangkit dari kematiannya. Amin. Dia bangkit dari kematiannya. Ya. Nah, kita lihat sekarang apa praktek kita untuk kemudian berjaga-jaga. Kita praktek untuk kemudian mengalami kebangkitan. Tidak terus tidur, tidak terus mati seperti jemaat di Sardis. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Suratan 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kitab suratan 1 Yohanes pasal 3, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, suratan 1 Yohanes pasal 3, ayat 2 dan 3. Ada suatu pengharapan untuk kedatangan Tuhan. Ada suatu kerinduan untuk kedatangan Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 2 dan 3. Kalau kita mulai tidak bergairah ibadah, tidak bergairah melayani, mulai aras-arasan. Hati-hati itu sudah taraf mengantuk. Satu langkah lagi engkau tertidur, satu langkah lagi engkau mati rohani. Ya. Ayat yang ketiga, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. sekarang kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya. Akan tetapi kita tahu Ya. bahwa apabila Kristus menyatakan Kalau dirinya, Kristus menyatakan dirinya artinya apa? Kalau dia datang kembali, kita akan menjadi sama seperti dia. oh luar biasa. Luar biasa, kalau dia datang kembali, ya kita akan menjadi sama dengan dia apapun keadaan kita sekarang. Kita mati, kita ngantuk, kita jahat, kita apa, najis. Tapi kalau ada kerinduan, sedikit saja kerinduan, itu yang akan menarik kita membangkitkan kembali. Ayat mengatakan, supaya pada saat dia datang kembali, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. ya kita akan sama seperti dia. Dia datang dalam kemuliaan, kita juga akan mengalami kemuliaan. Ayat yang ketiga, perhatikan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, Setiap orang yang menaruh pengharapan itu akan kedatangan Tuhan, menyucikan diri Ya. sama seperti dia yang adalah suci. terima kasih. Jadi kita lihat ini, ya, kita lihat ini bahwa orang yang tidak berjaga-jaga adalah orang yang tanpa pengharapan akan kedatangan Tuhan. Itu juga saya mau mengatakan adalah orang-orang yang tanpa perbuatan apa? Pengharapan. Ya. Orang yang tanpa roh adalah orang-orang yang tanpa perbuatan kasih. Orang yang tidak berjaga-jaga, orang yang lengah, orang yang mengantuk, orang yang tertidur, Tuhan katakan adalah orang yang tanpa perbuatan pengharapan. Apa perbuatan pengharapan? Perbuatan pengharapan, ayat mengatakan setiap orang yang menaruh harap akan kedatangannya akan menyucikan dirinya, akan hidup di dalam kesucian. Tolong baca 2 Petrus pasal yang ketiga. Suratan 2 Petrus pasal yang ketiga. Kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. Perhatikan 2 Petrus pasal yang ketiga. Kalau membaca ayat ini begitu mengerikan. Soal lihat apa yang ada terjadi, apa yang ada di dunia ini, ya. Soal bisa sebutkan apa saja. Ayat mengatakan nanti semua itu tidak akan tersisa. Api yang bergemuruh dengan begitu dahsyat akan membakar habis semua yang ada ini. Nah, ayat yang ke-10, perhatikan ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu Ya. langit akan lenyap. Hari dengan- itu seperti datangnya seperti pencuri, artinya apa? Waktunya tidak dapat diprediksi. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai tertidur. Waktu Tuhan datang sampai tertidur, nggak habis dah. Tidak mengalami apa-apa. Oleh sebab itu kita harus berjaga, Tuhan katakan. Datangnya seperti pencuri, harus nantiasa berjaga-jaga. Terus kan? Pada hari itu langit akan lenyap Ya. dengan gemuruh yang dahsyat. Ya. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ya. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya Ya. akan hilang lenyap. Tetapi Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara akan demikian, hancur secara demikian. Dunia ini Tuhan anggap tidak berharga. Sesuatu yang dibakar bagaikan sampah. Bagi Tuhan, dunia dengan segala isinya, bahkan seluruh alam semesta jagat raya ini seperti sampah saja. Tidak Tuhan sayangkan, tidak ada harganya. Tuhan bakar dengan nyala api. Tapi ada satu orang, ada beberapa orang yang sangat berharga. Apa itu? Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, yaitu kamu yang menantikan. Ayat yang ke-11 tolong baca.
Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Ya. betapa suci Betapa suci dan dan salehnya salehnya. kamu harus hidup. Terus ayat yang ke-12, ke-12. yaitu kamu yang menantikan Kamu yang menantikan kedatangan Tuhan. dan mempercepat kedatangan hari Bukan Allah. hanya menantikan tetapi mempercepat. Ada kerinduan yang kuat. Seperti kedatangan Tuhan itu ditarik. Seandainya Tuhan katakan, aku akan datang 2020. Orang yang merindukan Tuhan, kok lama 2020? 2015 Tuhan. Kalau boleh 2014 Tuhan. Seperti dia menarik, cepat datang, cepat datang. Tuhan katakan, itu orang yang menantikan Tuhan. Ada pengharapan akan kedatangannya. Hidup dalam pengharapan, bukannya pengharapan, tetapi mengatakan ada perbuatan pengharapan. Apa perbuatan pengharapan? Hidup di dalam apa? Kesucian. Terima kasih. Tuhan katakan betapa sucinya kamu harus hidup. Orang yang ada pengharapan akan kedatangan Tuhan. Tuhan katakan dia menyucikan dirinya. Nah, di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ada sedikit orang di Sardis ayat mengatakan mereka menjaga kesucian hidup. Mereka punya pengharapan. Mereka tidak mati seperti sebagian besar, mayoritas besar orang-orang di Sardis. Ayat yang keempat, Wahyu 3 ayat yang keempat, ada beberapa orang. Mereka punya pengharapan. Tapi juga mereka punya pengharapan itu dalam perbuatannya. Mereka menjaga kesucian hidup. Mereka tidak mau sembrono dengan hidup ini. Mereka jaga. Kenapa? Sekarang ini seperti kita berjalan di tengah lumpur. Dunia ini adalah dunia fasik, dunia yang jahat. Dan kita menjaga, kita tidak mau dicemarkan. Satu langkah, kita tidak mau langkah itu menjadi membuat cemar pakaian kita. Tetapi langkah yang satu itu kita jaga hati-hati. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam berpikir. Pikiran kita ini liar sekali, saudara. Siapa yang bisa menahan pikiran ini? Sangat liar, dia menjelajah kemana-mana. Dia berzina dengan siapa saja pikiran manusia ini. Tapi kalau kita ingat Tuhan, kalau engkau datang, engkau akan menghakimi. Bukan hanya perkataanku, perbuatanku, sampai pikiranku. Saya tidak mau pikiranku ini kotor, Tuhan. Saya tidak mau pikiranku najis, Tuhan. Liar pikiranku. Saya berjaga, Tuhan, supaya hidupku ini setiap langkah adalah langkah-langkah kesucian. Ini praktek pengharapan, perbuatan pengharapan. Tolong baca ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ya. Mereka akan berjalan dengan aku. Mereka dalam akan pakaian berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. haleluya. Orang yang berpengharapan, tidak peduli semua orang sembrono hidupnya, tapi hanya sedikit orang ayat mengatakan mereka punya pengharapan dan perbuatan pengharapan, hidup dalam kesucian. Mereka tidak mati, mereka hidup. Sebab yang lain-lain, tetapi yang lain-lain Tuhan katakan mereka tidak punya pengharapan, tidak ada perbuatan pengharapan. Kalaupun ada perbuatan tanpa iman di luar firman Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini mohon Tuhan, kuduskan hidupku ini. Kuduskan Tuhan, masih banyak kotoran, masih banyak noda. Basuh, ada waktu untuk kita mengalami dibasuh. Supaya kalau Tuhan datang, pakaian kita putih bersih, tanpa noda dosa. Iblis pun tidak dapat menunjuk dosa kita. Tuhan tidak menemukan satu titik dosa, noda kita. Tetapi kita putih bersih, berkilau-kilauan di hadapan Tuhan. Mau mengalami demikian, amin? Ya. Iman tanpa perbuatan iman, tidak ada pengharapan, tidak ada perbuatan pengharapan. Dan yang ketiga, ini tanda orang-orang di Sardis, ya. Orang-orang di Sardis, yaitu apa? Di dalam ayat yang ke-1 kita kembali pada ayat yang pertama, ya. Dalam bahasa Indonesia tidak ada, saudara. Tidak ada dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa lain ada, terjemahan-terjemahan lain ada, ya. Tolong baca bahasa Inggris itu banyak sekali terjemahannya. Itu ada. Ayat yang ketiga, ayat yang pertama sekali lagi. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis,
Inilah firman Dia Perhatikan. yang memiliki ketujuh roh Allah Ya. dan ketujuh bintang itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu, segala perbuatanmu, segala pelayananmu, semua persembahanmu. Aku tahu. Engkau dikatakan hidup, Ya. padahal engkau mati. Padahal engkau mati. Ada tambahan dalam bahasa Indonesia tidak ada. Dan kamu punya nama. Kamu punya reputasi. Kamu punya nama. Nah, ini yang ketiga ini, mereka punya nama. Apa salah punya nama? Tidak salah, saudara. Sebab salah satu syarat Rasul Paulus katakan dalam gereja mula-mula, salah satu syarat untuk menjadi diaken, menjadi penatua, menjadi pelayan-pelayan, dia harus punya reputasi yang baik. Supaya apa? Enggak digugat orang. Diangkat jadi penatua, wah apa itu pemabuk kok jadi penatua? Istrinya 2 kok jadi penatua? Enggak bisa. Harus punya reputasi yang baik. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Sardis bukan seperti itu, saudara. Mereka punya reputasi, mereka punya nama, perhatikan. Tetapi nama yang mereka peroleh itu, mereka punya reputasi, mereka punya nama, sebab memang mereka mencari nama. Mereka mencari nama, mereka perjuangkan untuk nama itu, nama baik itu, terkenal itu, mereka perjuangkan untuk itu. Nah, saya katakan di dalam kitab Galati pasal yang kelima, ini mencari nama. Tuhan katakan justru itu tanda kematian. Kalau pelayanan kita, kalau ibadah kita untuk mencari apa? Nama. Tolong baca ya. Kitab Galati pasal yang pertama, suratan Galati pasal yang pertama, bukan reputasi seperti calon penatua, calon diaken, calon pelayan Tuhan, bukan, ini bukan seperti syarat itu ya. Tolong baca Galati pasal yang ke-1, suratan Galati pasal yang pertama. Tapi seperti demikian, ini ya, Galati pasal yang pertama Galati pasal yang pertama ayat yang ke-10. Galati pasal yang pertama ayat 10. Mereka punya nama karena apa? Memang tujuan melayani adalah memang untuk mencari nama, supaya beken, supaya terkenal ya. Supaya ada pengakuan publik bahwa dirinya hidup, berapi-api, berkobar-kobar, ada aktivitas. Mereka punya nama, mereka mencapai itu. Kenapa? Memang itulah tujuan ibadah mereka. Ayat yang ke-10 perhatikan. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia? Adakah aku mencari kesukaan manusia? Atau kesukaan Allah? Atau kesukaan Allah? Perhatikan ini. Ibadah kita mau cari memperkenankan Tuhan atau memperkenankan manusia? Ya, teruskan. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Ya. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, perhatikan, maka aku bukanlah hamba Kristus. Inilah kematian. Justru ini kematian. Nah, mencoba berkenan kepada manusia sampai mengabaikan, tidak peduli, tidak berkenan kepada Tuhan. Yang penting berkenan kepada manusia, yang penting disukai manusia, yang penting disenangi manusia. Inilah yang ada pada jemaat di Sardis. Mereka cari nama dan mereka punya nama. Nah, roh dari ayat ini saya bawa di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-7, suratan 1 Korintus pasal yang ke-7. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-7 selalu berusaha untuk berkenan kepada manusia dan bukan kepada Allah. Tidak peduli, tidak berkenan kepada Allah, yang penting berkenan kepada manusia. Mereka punya reputasi ya. 1 Korintus pasal yang ke-7, suratan 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Nah, Rasul Paulus katakan, menghadapi kedatangan Tuhan yang sudah mendekat ini. Seperti ini keadaan kita ya. Ayat yang ke-33, perhatikan. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Kenapa? Ini suami normal ya. Kenapa? Sebab memang dia mengasihi istrinya. Dia mengasihi istrinya sehingga dia berusaha untuk menyenangkan istrinya. Sedemikian kasihnya ya, walaupun mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Teruskan. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Paling tidak terbagi, Tuhan katakan, paling tidak terbagi. Kalau tidak lagi memperhatikan Tuhan, hanya memperhatikan istrinya. Teruskan. Atau sebaliknya,
perempuan yang tidak bersuami Ya. dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, Ya. supaya tubuh dan jiwa mereka. Tetapi orang-orang yang gadis, janda-janda, orang yang tidak bersuami, ayat mengatakan mereka memperhatikan, mereka memusatkan pikiran. Bagaimana mereka berkenan kepada Allah, bukan berkenan kepada manusia, berkenan kepada Allah. Ya, terus kan? Tetapi perempuan yang bersuami Ya. memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, Ya. bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Terima kasih. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini, perhatikan, nomor satu ibadah kita, nomor satu pelayanan kita. Ya, sebelum kita kadung keluar ongkos, ya, kita bagaimana Tuhan? Apakah perbuatanku ini berkenan kepada Engkau? Apakah ini menyenangkan Engkau? Menyenangkan manusia, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Buat apa, saudara? Rugi. Oleh sebab itu malam hari ini yang harus kita. Sebab kalau tidak, kita mati. Nah, Tuhan katakan, kita adalah orang-orang yang mencari perkenanan Tuhan. Nah, apa yang membuat orang-orang yang mencari nama ini kemudian dikatakan mati? Sebab orang-orang ini punya kasih, tetapi tanpa perbuatan ataupun di luar perbuatan kasih. Kenapa? Saya membayangkan kalau mereka hanya sekedar mencari perkenanan manusia, pengakuan publik, perhatikan, ya, mereka tidak memikirkan apakah Tuhan senang. Mereka tidak memikirkan apa Tuhan senang. Kalaupun mereka kemudian bersaing dengan orang lain, mereka tidak memperhatikan bagaimana keadaan semua. Yang penting dia punya nama. Orang lain jadi punya nama jelek, malah dijelek-jelekan supaya dia punya nama bagus. Tidak peduli. Sebab apa? Memang tujuannya cari nama. Dan itu terjadi di dunia sana. Dan ayat mengatakan juga terjadi dalam dunia rohani. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon Tuhan, biar kita ada perbuatan kasih. Perbuatan kasih. Saya akan perlihatkan perbuatan kasih apa yang harus kita miliki, supaya kita kemudian bukan mencari nama. Perhatikan, ini penting, bukan mencari nama, tetapi sebenarnya Tuhan sudah siapkan nama untuk kita. Perhatikan, ada nama baru. Ini di Sardis Tuhan tuliskan di buku yang namanya Kitab Kehidupan, dan nama itu akan diakui oleh Tuhan. Sebab apa? Kita mencari nama baru itu, bukan mencari pengakuan publik, bukan. Tapi bagaimana Tuhan itu berkenan dan Tuhan memberikan kita nama. Bukan kita mencari nama di dunia sana, di luar sana, bukan. Tapi bagaimana Tuhan memberikan kita nama. Nah, apa? Harus ada praktek kasih, perbuatan kasih. Perbuatan kasih yang pertama, kitab Injil Lukas pasal yang ke-7, kitab Injil Lukas pasal yang ke-7. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-7. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-7. Haleluya. Kalau orang cari reputasi, saudara, tidak peduli orang lain rusak namanya, tidak peduli, saudara. Dunia dagang begitu, saudara. Brandingnya orang hancur, brandnya orang hancur. Yang penting brand kita naik, saudara. Tidak peduli. Itu yang terjadi di dunia. Tapi jangan sampai itu dibawa masuk dalam kegiatan rohani, jangan. Tuhan katakan itu mati, dapat nama tetapi tidak dapat nama baru. Namanya kalau ada pun dihapus oleh Tuhan, ditip-X oleh Tuhan. Tuhan tidak akui ini, ya, sebab namanya nama yang rusak. Nah, tolong baca kitab Injil Lukas pasal 7. Tapi justru Tuhan katakan apa harus ada dalam kehidupan kita, ya. Kita ada perbuatan kasih. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-7. Sudah bisa baca ayat 36 sampai ayat yang 50. Tetapi saya akan memperlihatkan pada ayat yang 41. Perhatikan ayat 41. Ada dua orang, ya, yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Ya, perhatikan. Karena mereka tidak sanggup membayar. Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Ya. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ya. Jawab Simon apa? Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Ya, teruskan. Kata Yesus kepadanya, ya, betul pendapatmu itu. Terus? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ya, ia berkata kepada Simon, perhatikan, engkau lihat perempuan ini? Ya. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Ya. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Ya, teruskan.
dan menyekanya dengan rambutnya. Ya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, Ya. ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, Ya. tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ayat 47, perhatikan ini penting. Sebab itu aku berkata kepadamu, Ya. dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. ia telah banyak berbuat kasih. Kasihnya ada perbuatan, mulai perbuatan kepada Tuhan. Teruskan. Tetapi orang yang sedikit diampuni, Ya. sedikit juga ia berbuat kasih. Kenapa dia berbuat kasih yang banyak? Dia merasakan kemurahan. Pelacur, terima kasih. Orang yang terkenal berbuat dosa, gak bisa lagi ditutup-tutupi. Semua orang tahu. Semua orang tahu perempuan ini berdosa. Tapi ayat mengatakan ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan kesempatan untuk melayani Tuhan, dia gunakan sebaik-baiknya. Dia curahkan sehabis-habisnya. Untuk apa? Menumpahkan rasa kasihnya yang mendalam kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Perbuatan kasih itu adalah perbuatan yang luar biasa, extraordinary, di luar dari kenormalan yang biasa. Di mana Tuhan katakan orang Israel secara wajar cukup dengan air cuci tangan, cuci kaki. Perempuan ini bukan air, tapi air apa? Mata. Orang lain cukup minyak untuk meminyaki kepala ini, mengurapi kepala. Tapi ayat mengatakan dia minyak yang mahal. Orang lain mencium pipi. Tapi ayat mengatakan dia mencium kaki, sebab dia merasa tidak layak mencium pipi. Saya orang berdosa, kalau saja diizinkan mencium kakinya, itu suatu anugerah yang besar. Dan dia lakukan itu. Perhatikan, perbuatan kasih kepada Tuhan melebihi apa yang dapat dia lakukan secara normal. Dan Tuhan katakan, jemaat-jemaat di Makedonia, mereka mampu berbuat sesuatu yang lebih, bahkan lebih dari apa yang dibayangkan oleh Rasul Paulus. Dia mampu melakukan lebih. Kenapa? Mereka merasakan kasih Allah. Orang kafir diizinkan menjadi orang percaya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau kita merasakan menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi umat Tuhan, ada suatu anugerah. Itu membuat kasih kita kepada Tuhan lebih. Tidak ada omelan, lagi-lagi disuruh latihan, lagi-lagi disuruh berkorban, lagi-lagi disuruh apalah. Mengungut-sungut, gerundel dalam hati. Ya, suruh datang harus lebih cepat, harus inilah dan inilah. Tapi kita merasakan, Tuhan kalau saja boleh melayani, itu suatu anugerah. Saya akan melayani bukan sebagai pelayanan yang biasa standar. Dia lakukan jauh melebihi. Yang diminta hanya air, tapi dia berikan air mata. Yang diminta hanya minyak biasa, dia berikan minyak parfum yang mahal. Yang diminta hanya cium pipi, dia lakukan itu bukan cium pipi, cium kaki. Oleh sebab itu di hari-hari ini, adakah ini? Kalau kita merasakan kemurahan, itu yang mendorong kita ada perbuatan kasih. Kita tidak mati. Biar orang mencibir kita, perempuan ini dihina, dicibir oleh orang yang mengundang. Ini tidak diundang datang, korban perasaan, korban semua. Tapi yang penting Tuhan senang dan pembelaan itu datang dari Tuhan. Amin. Ya. Dan yang kedua, ini perbuatan kasih ya. Injil Lukas pasal yang ke-10. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-10. Jemaat di Makedonia, mereka merasakan kemurahan. Ada perbuatan kasih. Bukan untuk cari nama. Bukan. Tapi mereka merindukan Tuhan. Kalau kami bisa diizinkan melakukan sesuatu. Beberapa kali saya katakan, tanpa manusia. Manusia tidak bisa menolong Tuhan. Tuhan tidak butuh manusia. Tidak butuh uangnya manusia. Tidak butuh otaknya manusia. Tidak butuh bantuan manusia. Tuhan mampu mengerjakan sendiri. Tapi kalau kita diizinkan untuk terlibat dalam pelayanan, itu satu anugerah. Bukan Tuhan yang butuh manusia. Manusia yang butuh Tuhan. Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan tidak butuh tenaga kita. Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan tidak butuh semua dari kita. Tanpa manusia Tuhan bisa mengerjakan itu. Tapi kalau Tuhan buka kesempatan, izinkan kita. Itu suatu anugerah. Pandang itu kesempatan. Nggak diundang, tapi ada kesempatan. Dia datang dan dia lakukan perbuatan kasih, berkenan kepada Tuhan. Injil Lukas pasal 10. Kitab Injil Lukas pasal 10. Ayat yang Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal 10 ayat 25. Ya.
Injil Lukas pasal 10 ayat 25. Tuhan tidak kurang-kurang malaikat, sudah. Tidak kekurangan malaikat. Banyak sekali malaikatnya. Kalau manusia tidak mau dipakai Tuhan, tanpa manusia, malaikat itu sudah cukup melayani Tuhan. Cukup, tidak kurang. Tapi kalau kita diizinkan untuk melayani bangsa kafir, bukan orang baik, tapi Tuhan bukakan kesempatan. Bukankah itu satu anugerah yang besar? Kenapa kita sia-siakan? Ya. Berapa tadi? Ayat 25. Ayat 25. Pada suatu kali. Lompat ya. Lompat. Kita baca pada ayat yang ayat yang ke-36. Ayat 36, perhatikan. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Semua sudah tahu ya cerita ini. Orang Samaria yang baik hati. Sampai sekarang saya nancep ini. Mama saya waktu masih sekolah minggu ngajar pakai flanel. Sampai sekarang saya bisa membayangkan. Ada gambaran flanel, orang Samaria dipukul habis-habisan, ya. Ini, ya. Dan ayat mengatakan, siapa di antara ketiga orang ini? Ada imam, ada orang Lewi, orang Samaria. Orang Samaria ini orang kelas 2. Kalau orang Israel berpapasan dengan orang Samaria, mungkin ngeludah. Paling tidak buang muka. Tidak sekelas. Ya, tidak sekelas ini, tidak ranking kita. Tapi ayat mengatakan orang Samaria itu praktek kasih. Siapa di antara mereka yang menurut pendapatmu? Terus adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kalau kita merasakan belas kasihan Tuhan, kita sudah menerima belas kasihan Tuhan, biar belas kasihan Tuhan itu mendorong kita untuk kita berbuat kasih kepada sesama. Tuhan katakan, kasih itu jangan ngomong tok. 1 Yohanes pasal yang keempat, 1 Yohanes pasal yang ketiga, maafkan. Ada perbuatan kasih. Perbuatan kasih kepada Tuhan apa? Melayani Tuhan dengan sangat baik. Apa yang mampu kita kerjakan, tanpa ada suatu sungutan, omelan, grundelan dalam hati. Tapi kita lakukan dengan sebaik mungkin. Sebab kita merasakan, kalau saja kita dilibatkan untuk pelayanan ini, itu satu kemurahan. Yang kedua, kita juga ada rasa kemurahan. Kenapa? Sebab kita menerima belas kasihan Tuhan. Kita menerima kasih Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, perhatikan. Tuhan sudah berbuat kasih untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diserahkannya, diberikannya siapa? Anaknya yang tunggal. Supaya apa? Kita yang harus binasa, kita tidak binasa. Ayat 16, perhatikan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, menutup pintu hati, menutup mata jasmani, menutup perasaan. Tuhan katakan, siapa yang menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18, perhatikan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan saja, atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perbuatan yang kita lakukan. Perhatikan, ini perbuatan kasih. Perbuatan yang kita lakukan bukan untuk mencari nama. Orang Israel, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, kalau mereka berbuat kasih, ada sembako, ada charity itu, ada apa semua itu untuk cari nama. Lakukan itu untuk cari nama. Tapi ayat mengatakan mereka lakukan itu karena apa? Ada belas kasihan, ada kasih Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu demi orang yang ada di hadapan kita. Bukan demi kita, demi orang itu. Walaupun kita mengalami kerugian. Sebab apa? Allah juga melakukan itu. Dia mengalami kerugian, dia mengalami penderitaan, supaya orang yang ada di hadapannya bisa selamat, orang berdosa bisa selamat. Maka Tuhan katakan, kasih yang sama juga harus mendorong kita.
mendorong kita untuk melakukan kasih. Sebab kalau kita tidak berbuat kasih, kita mati. Kita mati di hadapan Tuhan. Seperti orang tidak punya perasaan, mati. Tapi kalau perasaan kita hidup, buka mata, melihat apa yang perlu kita lakukan, bukan untuk mencari nama. Tidak peduli orang tidak ngakui, tidak peduli orang tidak tahu. Allah tahu. Dan ayat mengatakan nama kita dicatat dalam kitab kehidupan. Nama kita akan diakui di hadapan Allah dan di hadapan para malaikatnya. Yang penting Tuhan yang memberi nama, bukan manusia, bukan publik yang memberi nama. Tuhan yang memberi nama baru untuk kita. Amin. Ini harus kita pegang. Ini ya. Semoga saya puas malam hari ini bisa menyampaikan. Dan saya mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan yang memberikan. Saya memeriksa ini. Kok bisa orang yang mati tanpa perbuatan iman, tanpa perbuatan pengharapan, tanpa perbuatan apa? Kasih. Semua ada dalam jemaat ini. Dalam teks yang kita baca, semua Tuhan berikan di situ. Luar biasa. Saya mengagungkan Tuhan. Tuhan yang membukakan, Tuhan yang mengungkapkan untuk kita. Semoga saudara bisa merasakan kuasa firman Allah malam hari ini ya. Inilah firman Allah buat kita. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Kita nyanyikan satu lagu. Yang Psalm nomor 67.